pemirsa Binus TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat kembali bersua. Selama 60 menit ke depan, saya Bernadetta Pravita akan mendampingi Anda dalam sebuah program riset kita. Acara yang mengulas tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen jurusan Marketing Communication di Universitas Bina Nusantara. Pemirsa, pernahkah Anda menyadari bahwa apapun yang melekat pada diri Anda atau apapun yang keluar dari mulut Anda merupakan identitas Anda, atau dalam komunikasi kita sebut sebagai atribusi. Nah, atribusi itu kemudian bisa kita maknai sebagai bermacam-macam hal. Senang sekali hari ini kita akan membahas tentang penelitian yang berjudul Semiotika Atribut sebagai pesan komunikasi dengan studi kasus atribut ibu-ibu anggota DPR. Dan senang sekali juga kita sudah kehadiran narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Dominikus Tulasi yang merupakan peneliti dari penelitian ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita tanya-tanya pada Pak Domi tentang semiotika atribusi ini. Halo Pak Domi, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah datang ke studio kami. Terima kasih juga, selamat siang. Ya, yang ingin saya tanyakan pertama kali adalah semiotika atribusi. Semiotika atribusi itu secara definisi apa ya Pak? Oke, jadi saya tertarik untuk meneliti semiotika atribut seperti judul saya itu, semiotika atribut sebagai pesan komunikasi. Saya melihat atribut itu adalah satu konsep secara umum, tapi karena saya mengambil studi kasus di ibu-ibu anggota DPR RI, jadi saya anggap sesuatu yang menonjol. Jadi atribut dalam konteks ibu-ibu anggota DPR ini buat saya menonjol, dan karena itu saya menggunakan semiotika komunikasi untuk menganalisis masalah semiotika atribut ibu-ibu anggota DPR RI. Demikian alasan pertama yang saya ambil. Oke. Kenapa ibu-ibu anggota DPR, Pak? Dan kenapa yang dilihat dari ibu-ibu anggota DPR itu adalah atributnya? Baik, ya jadi karena ibu-ibu anggota DPR ini adalah menjabat lembaga negara yang menonjol dalam masyarakat Indonesia, maka saya anggap mereka menjadi subjek penelitian atau para narasumber untuk saya lakukan penelitian. Kenapa ibu-ibu dan tidak bapak-bapak? Pertanyaan ini menarik karena biasanya kalau saya memberikan semacam pengarahan pada penelitian kualitatif, misalnya pada para mahasiswa bimbingan saya biasanya bertanya balik kepada mahasiswa, saya bilang, seandainya kita ingin mendapatkan sebuah informasi dari sebuah perusahaan ataupun sebuah rumah tangga misalnya secara ekstrim, saya tanya kira-kira siapa yang akan menjadi narasumber dalam rumah tangga itu, apakah bapaknya atau ibunya atau kakak sulungnya atau bahkan pembantunya. Nah, ada yang menjawab bapaknya, ada yang menjawab kakak sulungnya, tapi saya sendiri lebih memilih ibunya ya. Dan bagi saya interaksi kualitatif menjadikan ibu sebagai narasumber itu lebih penuh dalam tanda kutip, karena dia selain bisa memberi informasi yang representatif mewakili, tetapi juga memiliki perasaan yang mendalam, kemudian detail-detail informasi bisa saya dapatkan dalam tanda petik menurut saya gitu, sehingga saya memilih ibu-ibu anggota DPR RI. Mungkin bapak-bapak ada beberapa yang saya juga amati dalam penelitian di lapangan, tetapi itu hanya tambahan saja untuk melengkapi apa yang saya amati dan saya teliti. Demikian alasannya. Yang jadi fokusnya adalah ibu-ibu. Tapi kemudian kenapa semiotika atribusi dalam pesan komunikasi yang Bapak lihat dari ibu-ibu tersebut, khususnya dari atributnya? Karena kan bisa saja mungkin motivasi menjadi orang-orang DPR atau motivasi menjadi orang-orang yang duduk di lembaga legislatif gitu, begitu. Betul. Jadi kenapa atributnya? Kenapa khusus bicara tentang atributnya? Iya.
Jadi seperti yang saya kemukakan tadi bahwa atribut itu adalah sesuatu yang menonjol, yang kebetulan melekat pada ibu-ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Karena itu saya ingin melihat lebih jauh semua atribut yang dikenakan oleh ibu-ibu. Dan memang dalam spektrum atau perspektif yang saya gunakan, saya sengaja menghadirkan paham semiotika struktural. Dalam konteks ini ya umumnya Ferdinand de Saussure itu berbicara tentang strukturalisme, bahwa segala sesuatu itu memang berbicara tentang hal yang sifatnya binary opposition atau hal yang selalu beroposisi antara dua hal. Dan itu dilanjutkan juga oleh penerusnya Ronald Barthes yang berbicara tentang mitos atau makna sesuatu yang sebetulnya merupakan makna di balik objek yang kita amati. Dan menurut Barthes itu sangat wajar jika kita berbicara tentang penanda dan petanda misalnya, atau signifier dan signified. Kita akan menemukan itu jika kita melihat sesuatu itu melalui perspektif strukturalisme. Ya, demikian seperti itu. Tetapi dalam kenyataan di lapangan kita bisa menemukan hal-hal lain yang berada di luar struktur. Nah, itu yang kita sebut dengan sesuatu yang bersifat hybrid. Hybrid itu artinya sesuatu yang tidak terstruktur tetapi berada di luar struktur, ya, yang dicangkokkan. Jadi kalau dalam paham strukturalisme dia selalu melihat hal yang bersifat binary opposition. Jadi ada maskulin, ada feminin, ada hitam, ada putih, kemudian ada benar, ada salah, ada makna denotatif, ada konotatif, ada tersurat dan ada tersirat, kemudian ada signifier, ada signified, ada pemahaman kata misalnya konvergensi, ada divergensi. Kenapa saya ambil ini? Karena awal mulanya Ferdinand de Saussure ini adalah seorang linguistics. Dia menganalisa makna kata-kata yang bertolak belakang. Kemudian akhirnya dia berpikir bahwa sesuatu atau tanda itu kalau ditinjau dari bahasa itu adalah meninjau tentang makna sebuah kata. Oke, Pak Domi, tolong ditahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa karena Anda tetap setia menyaksikan riset kita. Pak Domi, kita kembali ke semiotik ya. Sebetulnya semiotik itu dibagi menjadi berapa? Baik, untuk menjawab pertanyaan itu, pertama saya harus melihat semiotika asal-usul lahirnya. Lahirnya semiotika itu memang awalnya itu dari Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure ini tadi seperti yang saya katakan bahwa dia seorang linguistics, ahli analis bahasa. Tapi dia melihat bahwa menganalisis makna sebuah kata sebagai sebuah tanda, itu kan berarti kita ingin mengetahui apa makna dari kata itu. Tetapi kalau berbicara tentang semiotika, itu berarti kita ingin mengetahui bagaimana sebuah tanda itu bisa bermakna. Nah, berasal dari mulai itu, maka dia akhirnya berpikir bahwa ini suatu saat harus menjadi suatu teori tersendiri. Dan yang menarik adalah Ferdinand de Saussure itu ada di Prancis, kemudian ada seorang ahli lain bernama Charles Sanders Peirce ada di Amerika. Mereka belum pernah saling bertemu, tetapi berpikir tentang hal yang sama. Bukan makna sebuah kata, tetapi bagaimana sebuah kata atau tanda itu bermakna. Bermula dari situ, Ferdinand de Saussure ini sebenarnya adalah pemicu pertama aliran strukturalisme seperti yang saya katakan tadi, bahwa di alam ini segala sesuatu itu sebetulnya sudah terstruktur, jadi sudah sinkron gitu, bahwa ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan. Tetapi dalam perjalanannya nanti ditemukan bahwa bisa keluar dari struktur. Jadi kalau dalam bahasa itu ada
ada maskulin, ada feminin, ternyata di tengah-tengah ada hypersemiotika atau namanya juga hyperrealitas. Nah, hyperrealitas itu sekarang didefinisikan sebagai hypersemiotika. Nah, itu yang merupakan sesuatu yang sifatnya hybrid, tercangkokkan, bahwa menanam sesuatu itu ternyata mengambil biji tanam di tanah tumbuh secara normal. Ternyata orang berpikir bahwa ilmu pengetahuan itu bisa bertumbuh juga karena dicangkokkan. Misalnya mau menanam pohon tidak perlu harus bijinya ditanam, melainkan dicangkokkan di batangnya, kemudian kita bisa dapat. Bisa saya hubungkan dua dasar pilar ilmu pengetahuan yang bertumbuh sejak awal, yaitu deduksi a priori, yaitu yang orang akhirnya mengarah kepada penelitian kuantitatif, kemudian induksi a posteriori, yaitu di lapangan atau empirisme ya, di lapangan praktek dulu. Nah, dua kata ini yang merupakan dua pilar ilmu pengetahuan sejak awal. Jadi deduksi a priori yang melahirkan namanya Plato, kemudian induksi a posteriori Aristoteles muridnya. Sampai sekarang dua pilar ini bertumbuh. Dia bertumbuh, tetapi dalam perjalanannya ternyata orang tidak mengikuti ini secara hitam putih seperti aliran strukturalisme tadi. Orang akhirnya keluar bahwa ternyata ya mereka berada di sekitar deduksi dan induksi, yaitu fenomenologi, Edmund Husserl, kemudian ada hermeneutika, ada heuristik, fenomenologi, kemudian ada lanjutnya orang akhirnya juga sampai kepada perkumpulan yang berdiskusi secara kritis, teori kritis muncul. Ada Adorno, ada Habermas di sana. Nah, kenapa mereka keluar dari deduksi a priori dan induksi a posteriori? Karena memang orang ingin mengadakan variasi-variasi di situ. Karena teori struktur tadi mengatakan hanya ada dua kan, binary opposition. Ternyata ada di situ, kita tidak hanya merekonstruksi masalah yang kita lihat antara Dasein dan Dassolem yang menghubungkan gap antara teori dan praktek, melainkan orang mulai beralih ke kata dekonstruksi, membongkar kembali, kemudian memasang kembali, merekonstruksi. Jadi bongkar dulu. Jadi sesuatu yang dianggap sebenarnya tidak mungkin di masyarakat, bagi orang tertentu itu bisa mungkin. Kita contoh misalnya pemimpin kita di Jakarta, bagi orang yang bisa merekonstruksi suasana di Tanah Abang, itu adalah, bagi para ahli itu adalah dekonstruksi, bukan rekonstruksi. Karena dia membuat sesuatu yang sebenarnya impossible menjadi possible, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, itu juga merupakan bukan hanya suatu kreativitas, bukan hanya inovasi, tetapi terobosan. Dalam semiotika, itu bisa harus kita maknai sebagai sebuah terobosan yang berada di antara semiotika struktural. Dan bagi saya itu bukan hanya sebuah antitesis, tapi dia juga sebagai sintesis. Jadi sudah menggabungkan, mengasimilasikan banyak hal yang ternyata tidak biasa. Seperti yang saya katakan tadi, ada maskulin, ada feminin, ternyata di tengah-tengah itu bisa ada yang berperilaku seperti tidak maskulin, tidak feminin. Androgini. Iya, benar sekali. Oke. Kalau kemudian kita hubungkan dengan penelitian Bapak dan tim ya, ini kenapa kemudian yang dipilih adalah semiotik strukturalnya dari Saussure, karena yang dibicarakan adalah atribut ibu-ibu anggota DPR. Dalam penelitian ini maksud atributnya itu apa ya Pak, yang diteliti atau yang dilihat lebih lanjut sehingga itu dikupasnya dengan semiotika Saussure? Betul. Nah, jadi karena kebetulan judulnya adalah atribut ibu-ibu itu, dan saya ingin melihat lebih dalam dan lebih jauh, datang berinteraksi dengan para narasumber di sana. Dan kebetulan para narasumber yang saya pilih itu yang saya anggap merepresentasi jawaban dan apa yang saya inginkan, maka saya pilih beberapa menjadi narasumber. Dan memang dalam penelitian saya menemukan berbagai hal yang saya anggap bisa merupakan sesuatu yang bagi saya unik, tapi saya kategorikan dalam beberapa kelompok. Misalnya
para ibu itu ada kecenderungan mereka menggunakan baju batik, tetapi baju batik itu digunakan dalam hari-hari tertentu. Bagi saya ini memberi pesan, pesan sekaligus menginteraksikan dan mensosialisasikan makna tertentu bagi masyarakat Indonesia. Dan bagi Barthes, pandangan Barthes, dia menganggap ini bukan hanya sebuah signifier, sebuah dataran permukaan objek yang kita lihat apapun, tetapi ini adalah mengandung pesan atau konsep yang disebut sebagai signified. Nah, makna atau konsep yang berada di balik muatan-muatan lokal seperti itu bagi Barthes itu bisa dimitoskan gitu. Dan kenapa dimitoskan? Karena ya memang begitulah situasi lokal yang ada di dalam masyarakat bisa menumbuhkan apa saja menjadi mitos. Nah, itu sesuatu bisa dimitoskan bukan karena konvensi juga, tetapi karena hanya kebiasaan saja. Kita misalnya sesuatu yang dikonvensikan itu kan berarti sesuatu yang memang tidak akan pernah selesai dan slash of time, artinya tidak mengenal waktu ya. Sekali dia diberi nama pohon, maka selamanya dia akan namanya pohon. Tetapi karena ini adalah sesuatu yang sifatnya hybrid sekaligus temporal, maka dia bisa berubah. Tetapi dalam konteks penelitian yang kontemporer seperti ini bisa bermakna tertentu jika yang menggunakan itu adalah para petinggi negara. Oke. Tapi gini Pak, ya maksud dalam artian ibu-ibu kemudian ibu-ibu anggota legislatif tersebut mengenakan batik pada hari-hari tertentu. Apa bedanya dengan orang-orang yang juga mengenakan batik pada hari-hari tertentu? Kenapa itu menjadi khusus? Kenapa itu menjadi khusus? Itu ada mitos ya di baliknya gitu. Karena bukankah memang sejak batik menjadi diresmikan oleh UNESCO sebagai benda warisan tak benda, kemudian pada hari Jumat semua orang di Indonesia diwajibkan untuk mengenakan batik. Kenapa kemudian batik yang dikenakan oleh ibu-ibu anggota legislatif menjadi khusus? Menarik sekali pertanyaannya, karena memang itulah yang ingin saya cari. Memang saya juga terus merenung karena pada awal mulanya pengamatan Ferdinand de Saussure kemudian Barthes itu juga mengarah kepada tokoh-tokoh tertentu yang menggunakan atribut-atribut tertentu dan akhirnya dimitoskan memang. Misalnya kita lihat para rabi, para ulama, kalau dia menggunakan sebuah atribut misalnya songket ataupun jubah putih, bagi Barthes itu bisa bermakna religius, bisa juga bermakna sesuatu yang bisa dimitoskan oleh masyarakat karena yang menggunakan itu adalah orang tertentu yang diberi respek tertentu, penghormatan tertentu. Jadi bagi saya, ibu-ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini tidak saya anggap mereka itu lebih dalam tanda petik, tetapi mereka mewakili, mereka dipercaya, kemudian semua tumpuan harapan itu ada pada mereka sehingga setiap hal yang mereka gunakan selalu akan menjadi perhatian, dan di balik semua objek yang mereka gunakan itu bisa ikut berbicara atau ikut bermakna, diberi interpretasi oleh semua masyarakat Indonesia. Bagi saya, kalau kita menggunakan semiotika komunikasi, maka itu bisa lebih berbicara lagi, dan supaya itu mampu dikomunikasikan dan berkomunikasi sehingga mereka itu bisa memberikan semacam pesan tertentu yang boleh dalam tanda petik memuaskan konstituen ataupun rakyat Indonesia yang mereka wakili. Bagi saya itu bukan sesuatu yang biasa seperti yang digunakan oleh kita setiap hari, tetapi dilebihkan dalam tanda petik, dan mereka harus bertanggung jawab atas hal itu. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana karena bahasan yang sangat menarik ini akan segera kembali.
Terima kasih pemirsa karena Anda tetap setia menyaksikan riset kita. Pak Domi, kemudian selain dari pakaian, atribut apalagi yang diteliti oleh Bapak dalam konteks penelitian semiotika atribut ini? Baik, jadi selain pakaian dan juga atribut-atribut lain yang dikenakan oleh ibu-ibu, juga semua hal termasuk juga gaya bicara dia, gaya dia menjawab pertanyaan saya, gaya dia berjalan, bahkan boleh dibilang termasuk semua perilaku yang saya amati selama penelitian itu berlangsung, dan itu saya cakupkan atau saya beri interpretasi tertentu pada hal itu. Jadi terlepas bahwa interpretasi itu benar atau salah, tapi saya dasarnya adalah saya memiliki dasar jangkar yang bisa saya acuh untuk saya memberi interpretasi. Dan bagi saya semiotika bisa memberi makna tertentu pada semua hal itu. Jadi selain apa yang ada pada tubuh mereka dalam arti pakaian gitu, Bapak mungkin melihat karena observasinya juga sampai ke gaya jalan dan gaya bicaranya. Kemudian apakah kalau Bapak Bapak tidak mengenal siapa gitu ya, siapa dia orang yang Bapak temui misalnya, kemudian dia memakai sesuatu yang atributnya mirip dengan para pejabat itu, apakah Bapak kemudian langsung tembak gitu, oh ini pejabat juga gitu, atau gimana Pak? Tidak, biasanya kalau dalam penelitian kualitatif seperti itu kan kita mesti ada interaksi yang agak mendalam ya, mendalam. Kemudian kita bertanya tentang sesuatu hal, kemudian diberi jawaban, dan saya juga melihat misalnya latar belakang ya, latar belakang pendidikan, latar belakang katakan asal usul, dari mana dia berasal, sehingga dalam benak saya beri kategori dalam beberapa hal yang dalam hasil penelitian saya itu saya bagi 3 sih, tetapi bagi saya itu menarik karena asal usul latar belakang pendidikan itu menarik karena mereka bisa mereferensi itu untuk memberikan sumbangsih potensi mereka kepada masyarakat Indonesia yang mereka wakili, dan bagi saya itu bisa terjawab seperti apa yang saya bayangkan, sejauh mana mereka bisa merepresentasi masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan masyarakat atau rakyat Indonesia seperti itu. Sehingga buat saya menarik kalau kita lihat dari perspektif semiotika. Oke, berarti kalau dari informan penelitian ini sendiri, lebih banyak yang kasat mata atau tidak kasat mata tuh Pak, melihat semiotiknya? Bisa kasat mata kalau kita mengamati. Kalau kita sudah mengetahui latar belakangnya, itu bisa memberikan semacam jawaban kecil dan bisa kasat mata, tetapi bisa juga tidak kasat mata. Nah, semiotika mampu melihat itu, ya memang dia bisa membaca tanda-tanda itu dan apa makna di balik tanda itu, dan saya memberi interpretasi berdasarkan misalnya perspektifnya Peirce ya, Charles Sanders Peirce itu dia memberikan 3 perspektif besar, yaitu relasi yang bersifat icon, indeks, kemudian simbol. Nah, mungkin tidak semua perspektif itu bisa diterapkan, tetapi bagi saya menarik kalau saya menggunakan perspektif simbol misalnya. Itu kan dia mengatakan bahwa itu hubungannya merelasikan objek dengan sesuatu yang diberi makna, itu relasinya kan arbiter atau relasi yang dibuat-buat, relasi yang kesewenang-wenangan, dan bisa saya buktikan itu. Kemudian juga ada yang bersifat relasi keserupaan, icon namanya, itu bisa juga terbukti. Kalau icon berarti relasi antara objek dan wujud daripada objek itu, atau konsepnya atau maknanya, itu mendekati makna substantif. Esensinya bisa kita temukan. Tapi yang agak rumit
kalau saya hanya menafsirkan, oh ini karena begini terus jadi begini. Jadi satu menyebabkan yang lain, jadi hubungannya menjadi indeks itu. Nah, itu bisa saja diberi interpretasi tetapi belum tentu mengena. Jadi dalam perspektif itu bisa digunakan. Tetapi ya semua teori itu bisa kita terapkan, tapi bisa juga tidak diterapkan sama sekali. Makanya saya lanjutkan bahwa semua yang saya temukan di lapangan bisa saja berada di luar bangunan logika. Nah, itu berarti dia termasuk yang sifatnya hybrid tadi. Nah, berarti tidak berada dalam struktur, tetapi juga berada dalam hipersemiotika. Dan itu diperbolehkan dalam analisis semiotika atau hypersemiotika, hyperrealitas tadi. Oke. Apakah karena Bapak menelitinya semiotika gitu, kemudian Bapak menggunakan metode penelitiannya induktif, a posteriori, eksploratif, kualitatif? Iya, jadi benar sekali karena memang saya gunakan penelitian ini, saya gunakan metode penelitian kualitatif. Nah, memang itu yang saya katakan bahwa awalnya itu kan deduktif a priori. Deduktif a priori inilah yang dimunculkan pertama kali oleh Plato. Dia mengatakan bahwa ya segala sesuatu udah berasal dari dunia ide, sudah dari sananya. Jadi misalnya seekor kuda itu tidak usah dipikirkan sebetulnya di alam sana udah ada kuda-kuda yang lain. Maka kuda yang hadir di dunia ini sebenarnya hanya kuda-kudaan saja. Jadi mengetahui dulu, kemudian baru membuktikan apa yang ada di alam ini. Itu menurut Plato. Tapi muridnya akhirnya menyanggah dia bilang tidak benar, harus kita alami dulu dalam kenyataan, baru membuat konsepnya. Jadi harus praktek dulu, masuk induktif dulu, a posteriori dulu, mengalami dulu, baru kita buat teori. Jadi dari khusus ke umum. Nah, kalau ini dari khusus ke umum, jadi dua hal inilah yang akhirnya dibenarkan secara ilmiah bahwa yang praktek dulu baru teori juga benar, yang teori dulu atau konsep dulu baru masuk ke dunia yang nyata juga benar. Jadi inilah yang akhirnya dijadikan dua pilar ilmu pengetahuan itu. Jadi saya setuju kalau misalnya orang meneliti deduktif kuantitatif, tapi juga harus mengalami induktif a posteriori kualitatif supaya dua-duanya lengkap gitu. Dalam perspektif itu kita akan menemukan semacam pertumbuhan yang saling berlomba antara konsep, kenyataan konsep. Jadi dia akhirnya bisa merangsang kita, menstimulasi kita untuk terus mengendalami apa yang kita lihat dalam kenyataan dari dua perspektif itu. Maka saya sebetulnya secara murni saya gunakan kualitatif a posteriori, artinya ngalamin dulu langsung di lapangan gitu. Dan ya eksploratif ya, saya mengeksplorasi apa yang ada di sana. Dan kalau saya udah dapat, saya udah temukan ya, saya merekonstruksi, saya merunutnya dalam konsep-konsep, dalam proposisi-proposisi yang menurut saya bisa merupakan bukan teori tetapi bisa merupakan konsep atau proposisi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk didiskusikan lebih lanjut gitu. Oke. Kalau dari hasil temuan penelitian, sebetulnya informan Bapak itu punya alasan tersendiri apa sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk mengenakan atribut-atribut itu. Seperti yang disoroti pertama adalah adalah batik. Kenapa pasti ada perbedaan antara batik yang mereka kenakan oleh anggota-anggota DPR dengan batik yang dikenakan oleh orang non DPR. Betul. Apakah memang ada perbedaan itu atau apakah para informan ini sendiri menyadari bahwa memang saya harus memakai atribut yang berbeda karena sudah banyak orang yang tahu tentang pemaknaan batik ini batik itu, karena saya sadar posisi maka saya harus memakai batik yang dengan corak seperti ini, saya harus mungkin memakai cincin yang seperti ini, kalau berjilbab harus jilbab dengan gaya ini. Apakah Bapak menemukan hasil seperti itu atau mereka ya yang saya pakai ya yang saya lihat dari teman-teman saya aja? Ya, jadi begini, kalau saya melihat karena mereka tadi seperti saya katakan bahwa mereka adalah anggota DPR RI, sehingga bukan saya membedakan, tetapi saya melihat itu adalah sesuatu yang menonjol di antara
ibu-ibu lainnya selain anggota DPR gitu. Bagi saya sebagai yang mengamati, saya anggap ini sesuatu yang khusus gitu, sesuatu yang khusus. Dan memang dari perspektif masyarakat pada umumnya juga harus melihat itu sesuatu yang khusus, karena masuk untuk duduk menjadi Dewan Perwakilan Rakyat itu melalui proses atau tahapan yang tidak gampang. Dan kalau mereka sudah duduk di situ, apapun yang mereka gunakan itu selalu disorot sebagai sesuatu yang bisa memberi pesan tertentu. Misalnya kalau ada yang menggunakan baju batik hampir sepanjang minggu, kemudian ada yang menggunakan pakaian ataupun perhiasan yang semuanya impor, itu bisa memberi makna berbeda bagi orang yang mencintai produk Indonesia, batik misalnya. Bisa memberi pesan tertentu bahwa dia sebetulnya adalah seseorang yang ingin menonjolkan diri dari sisi tertentu dan bisa dimaknai lain. Maaf Pak, taunya dari mana kalau atributnya dia dalam arti perhiasannya dia itu bukan buatan Indonesia, itu barang impor, itu bisa ketahuannya dari mana? Kalau itu hanya contoh aja tadi. Kalau itu hanya contoh. Jadi saya tidak terus memberi semacam ini bahwa ini dari impor dan tidak. Ini hanya pengamatan saya dan melihat bahwa ada sesuatu yang menonjol gitu. Itu tidak saya lihat bahwa itu impor, bukan. Ini hanya ilustrasi dari saya aja, tambahan. Demikian. Kalau dari pengamatan Bapak sendiri terhadap Indonesia, lebih banyak yang tersirat atau tersurat sih Pak? Baik, ini pertanyaan struktur tadi. Jadi memang makna tersurat itu langsung terlihat makna denotatifnya ya. Jangan dilanjutkan dulu Pak, pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa karena Anda tetap setia bersama riset kita. Pak Domi, kita kembali lagi ke tadi perkembangan semiotika di Indonesia. Sebenarnya kalau di Indonesia itu banyak yang tersurat atau tersirat. Tadi Pak Domi bicara tentang kembali ke semiotika strukturalis yang dari Saussure tadi. Nah, selain strukturalisme itu, sebetulnya pesan informatif seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang yang beratribut itu tadi, dan kemudian diterangkannya melalui semiotika. Sebetulnya pesan seperti apa yang disampaikan? Iya, jadi sebagai yang mengamati, saya melihat fokus pada atribut tadi. Yang saya lihat berarti kan sesuatu yang tersurat tadi ya. Tetapi karena saya menggunakan analisis semiotika komunikasi, maka saya selalu melihat tersiratnya juga gitu. Jadi tidak hanya yang denotatif tapi konotatif. Tidak hanya yang signifier tapi signified. Bisa juga dia berangkat dari signifier lompat langsung signifier. Itu menurut Barthes berarti dimitoskan sehingga menjadi sesuatu yang seperti kenyataan. Padahal sebetulnya itu adalah sebuah konsep atau makna yang tersembunyi gitu. Yang boleh diberi interpretasi kalau kita lihat dari kacamata semiotika gitu. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa pada zaman dulu itu kalau seseorang menggunakan atribut dan memiliki jabatan atau fungsi tertentu dalam masyarakat itu biasanya memiliki makna tertentu. Misalnya kita katakanlah para rabi atau orang tertentu yang menggunakan apa di tempat ibadah, itu biasanya atribut-atribut seperti itu bermakna bisa saja religius dan akhirnya dimitoskan bahwa kalau kamu menggunakan ini maka maknanya berarti kamu orangnya religius gitu. Berarti semiotik itu sangat subjektif ya Pak? Semiotik bisa masuk subjektif, tetapi karena itu kita harus ada jangkar yang bisa menjadi referensi untuk mengukurnya. Jadi bisa terukur. Memang itu sampai di situ ada ahli namanya Umberto Eco, dia mengatakan ini seperti sebuah kebohongan. Tetapi dia sendiri menulis buku yang sangat tebal tentang makna-makna itu dan dia sendiri mengikuti uraian Ferdinand de Saussure itu. Bahkan Roland Barthes dia ikuti.
dan dia menguraikan segala hal. Dia akhirnya memberi definisi bahwa semiotika adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain. Nah, itu maknanya memang lebih jauh lagi, karena berarti sesuatu yang sifatnya intangible atau tak nampak pun dia hadirkan di situ. Tetapi dalam konteks strukturalisme ya kita lihat yang tersurat, kemudian kita beri makna yang tersirat gitu. Demikian ini. Saya sendiri sebetulnya kenapa meneliti ini, karena saya ingin supaya hal ini dijelaskan secara sederhana pada mahasiswa khususnya, sehingga mereka tidak memberi sesuatu itu tidak hanya dalam konteks makna denotatif, tapi juga konotatif. Kita misalnya melihat, kalau lihat dari strukturalisme itu, semiotika, keduaan tadi, oposisi biner itu, misalnya ada sumber, ada komunikator, ada komunikan, ada decoding, ada encoding, ada decoding. Jadi itu seperti suatu hal yang beroposisi sebetulnya. Dan itu menjadi penting supaya orang menggali sesuatu yang berada di balik makna kata itu. Misalnya kalau De Saussure dia ambil kata parole dan lang-lang, atau ujaran sebagai sesuatu yang sifatnya fisik, objek, signifier, kemudian language sebagai sistemnya. Nah, yang dia lihat itu adalah sistemnya, di struktur bahasa dan struktur kata-kata yang bermakna bagi sesuatu atau bagi ilmu pertandaan itu sendiri. Nah, itu penting sekali buat saya. Maka kenapa saya ambil strukturalisme? Karena ini menjadi fundamen untuk membentangkan segala sesuatu, sehingga melihat tadi tersurat dan tersirat, denotatif, konotatif, gitu. Dilihat seperti itu, nanti suatu saat keluar dari struktur itu ya nggak masalah. Toh itu juga merupakan bukti bahwa dia memiliki dasar, referensi, kemudian dia bisa keluar dari struktur. Oke. Kalau untuk bukan oversimplifikasi ya Pak, tapi kalau untuk mahasiswa sendiri, kemudian penerapannya seperti apa tentang semiotika atribut ini, kemudian dalam kehidupan sehari-hari perkuliahan itu seperti apa? Karena saya tiba-tiba teringat tentang filsafat kebertubuhan juga. Kalau Bapak bicara tentang atribut yang menempel pada tubuhnya, tapi ternyata tadi juga ada pemaknaan kata-kata sesuatu yang tidak menempel pada tubuhnya. Itu kalau di kemudian aplikasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan perkuliahan seperti apa, Pak? Ya, jadi baik sekali. Jadi misalnya kita di katakanlah di ilmu komunikasi ini ataupun di jurusan lainnya, tapi khususnya di ilmu komunikasi kita mengenal misalnya promotional mix misalnya. Promotional mix itu salah satunya kan public relations, ada juga advertising, ada juga personal selling, sales promotion dan lain-lain ya. Saya hanya ingin melihat bahwa misalnya public relations itu salah satu fungsi dan perannya itu kan memberi pencitraan, kemudian reputasi untuk jangka panjangnya. Tetapi dalam konteks ini saya pribadi memberi penekanan bahwa fungsi dan peranan PR itu harus landasannya adalah pertama kejujuran, objektif. Dia berbeda misalnya pada periklanan, dia bisa dibumbui karena bisnis oriented gitu. Dan pada itu bisa dimaknai lain dalam tanda petik. Nah, pada kasus public relations, dia harus dikomunikasikan dalam tanda petik jujur dan objektif. Nah, inilah yang mencitrakan profesionalisme seorang public relations, mungkin agak berbeda dengan iklan tadi. Sehingga saya makna ini komunikasinya menjadi lebih bukan bermakna konotatif, tapi dia lebih pada makna denotatif, terlihat dan apa adanya. Kalau untuk bagaimana implementasi dari penelitian Bapak sendiri, ada nggak sih yang bisa kita ambil gitu sebagai contoh bagaimana seharusnya kita kita menampilkan sesuatu dari diri kita dengan atribut-atribut tersebut? Kalau dari pejabat-pejabat itu kan dari pakaiannya juga, dari aksesorisnya yang menempel pada tubuhnya, dari gaya bicaranya juga, dari gaya jalannya juga.
Ada yang bisa kita ambil contoh dari mereka di tengah masyarakat yang juga kemudian bising tidak percaya bahwa masih ada yang bisa dicontoh dari anggota-anggota legislatif tersebut? Iya, jadi baru-baru kira-kira beberapa hari yang lalu ada beberapa wartawan dari Metro TV bertanya tentang dua orang pemimpin, yaitu pemimpin Joko Widodo dan juga Wali Kota Bandung gitu. Nah, kebetulan pertanyaan itu saya senang karena saya bisa memberi semacam jawaban yang menurut perspektif saya, ya saya jawab dari sisi normatif begitu. Saya bilang kalau seseorang yang mau memimpin itu harus berbicara dari hatinya, dan hatinya yang jujur. Dia harus berbicara dari mengaplikasikan visi dan misinya, kemudian berkomitmen untuk merealisasikan itu, menyentuh hati masyarakat. Dan itu bisa dimaknai sesuatu yang apa adanya, yang tulus, yang sifatnya tidak dibuat-buat dan tidak dimaknai lain dari yang dia buat dan terlihat itu. Itu pemimpin yang bisa disayangi oleh masyarakat, bahkan disenangi. Jadi yang pertama mungkin tulus, dan yang kedua jujur. Itu buat saya menjadi dasar untuk menilai sesuatu itu dikatakan baik dan jujur ya, dalam perspektif semiotika gitu. Oke, selain itu Pak, selain contoh yang tadi Bapak sebutkan, kalau semiotik atribut ini sendiri bisa diterapkan untuk objek penelitian atau kasus penelitian yang lain seperti apa? Ya bisa dalam konteks yang lain. Misalnya kita mau memberi makna tertentu pada atribut yang dikenakan oleh sekelompok masyarakat tertentu. Katakanlah ibu-ibu misalnya, ibu-ibu rumah tangga ataupun ibu-ibu yang tidak menjabat, bisa masuk ke sana. Tetapi tentu pada level itu dia bisa diberi interpretasi yang lain lagi. Ya misalnya kalau orang menggunakan atribut ya, dia berkerudung, itu bisa bermakna apa pada sekelompok itu. Dia bisa memberi pesan tertentu bahwa ini loh, saya ini hadir, eksistensi saya seperti ini, kamu mau melihat saya seperti apa, terserah kalian gitu. Tapi bagi yang melihat itu memberi makna tertentu. Orang yang ada di biara pun demikian. Nah, itu bisa dibedakan dan diberi distingsi tertentu lah. Oke, ya. Terima kasih Pak Domi. Sayang sekali pemirsa, pertemuan kita harus berakhir sampai di sini. Atribut adalah identitas Anda yang dalam komunikasi dapat menyampaikan pesan tentang siapa Anda. Sebaiknya kelola atribut tentang Anda sehingga pesan dan kesan yang datang dari Anda selalu bersifat positif. Saya Benedetta Pravita beserta seluruh kru BNews TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih juga Pak Domi. Kritik dan saran tetap dapat disampaikan melalui email kami di news@bnews.tv. Sampai jumpa pada episode kita selanjutnya.